Dan itu dibutuhkan oleh kita, sehingga Mas Amin menyebutnya kita butuh Avengers. Para pahlawan-pahlawan yang terus konsisten selama ini menyuarakan tentang keadilan. Dari tim Amin dipastikan bukan pengusaha ya, Kang ya? Iya, dari beberapa nama yang terus kita godok, kayaknya bukan. Yang terakhir, ini nggak ada nih profesi pengusahanya. Profesinya apa, Kang? Apakah emang politikus pure atau gimana, Kang? Iya, ada beberapa memang masuk. Misalnya ada seorang politisi yang memang dari awal konsisten mendukung perubahan ini. Tetapi ada juga seorang musisi yang terus menyuarakan tentang keadilan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kami hari ini justru menantang Ridwan Kamil untuk beradu ide, beradu strategi, dan isu dan sebagainya untuk berebut suara di Jawa Barat khususnya. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, dua pasangan Capres-Cawapres sudah mengumumkan ketua tim pemenangannya. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD memilih Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid. Kemudian pasangan Prabowo Gibran dari Koalisi Indonesia Maju menunjuk mantan Ketua Umum Kadin, Rosan Roslani, menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Sementara pasangan Anies Caimin, pasangan Amin, belum mengumumkan Ketua Tim pemenangannya. Anies mengatakan tim pemenangannya nanti bakal layaknya Avengers, sekelompok pahlawan super dari komik Marvel. Dan untuk membahas terkait dengan tim pemenangan pasangan Amin, kita akan membahasnya dengan Wakil Sekretaris Dewan Syuro dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, ada Kang Maman Imanul Haq yang telah bergabung dengan Tribun News melalui Zoom. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Mbak Fia. Selamat sore, Tribun News. Apa kabar, Kang, sore ini, Kang? Baik, cuman agak ini nih, karena kampanye terus jadi agak serak, Mbak Fia. Oke, ini pas banget ya wawancara kita hari Senin, biasanya di Jumat, Sabtu, Minggu nih. Lagi rame kegiatan ya, Kang, ya, kemarin-kemarin ya, Kang, ya? Betul, betul. Oke, Kang. Ini kita mau langsung aja fokus terkait dengan pembahasan kita kali ini, Kang, mengenai tim pemenangan tim Amin nih, Kang. Kalau pasangan sebelah, dua-duanya udah menentukan, sedangkan pasangan Amin kan belum nih, Kang, ya. Ini gimana nih, Kang? Apakah emang mau dirahasiakan dulu sampai nanti tanggal 13 ya, Kang, ya, terkait dengan penetapan dari KPU, atau seperti apa, Kang, perkembangannya, Kang? Iya, kemarin waktu saya mendampingi Cawapres Gus Muhaimin menerima para tokoh Islam yang dipimpin Profesor Din Samsudin, kita sempat membicarakan soal itu, bahwa memang penentuan tim nasional atau timnas itu harus betul-betul berisikan orang-orang yang punya integritas, punya kemampuan sebagai petarung yang akan memperjuangkan hak-hak demokrasi masyarakat, sehingga kita menyamakan frekuensi dulu. Nah, selama ini kita sudah berjalan, mesin tiga partai, Nasdem, PKB, dan PKS, mencoba untuk memperlihatkan apakah mesin ini jalan atau tidak. Sehingga ketika ada acara-acara seperti di Makassar, itu adalah teman-teman dari Nasdem, lalu juga acara di Sidoarjo, Malang, itu adalah kawan-kawan dari PKB, lalu di Depok dan beberapa tempat itu adalah PKS. Ini menunjukkan bahwa seluruh mesin partai sudah berjalan, bergerak sesuai dengan dengan tupoksinya. Ini menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, kita punya juga relawan. Relawan-relawan yang selama ini terus konsen memperjuangkan Mas Anies misalnya, itu sudah mulai melakukan pendataan. Baik itu berapa jumlah DPT di tempat itu, isu apa yang akan kita bawa, lalu kelompok mana yang akan kita hubungi, lalu bentuk program apa yang akan kita lancarkan di tempat-tempat itu, karena satu tempat akan berbeda cara untuk melakukan kampanyenya. Nah, dari semua implementasi itu, eksperimentasi mesin
dan juga mesin-mesin relawan dan simpatisan, kita baru menentukan siapa bidang-bidang di tim nasional itu. Misalnya kita akan ngomong soal isu lingkungan, kita akan ngomong soal isu tentang keadilan hukum, ngomong tentang kesejahteraan, dan dari 8 visi itu kita ingin menempatkan orang-orang yang betul-betul paham. Saya tahu bahwa dua konstitusi yang lain, baik Ganjar atau Prabowo menempatkan orang-orang ekonom, maka di tim Amin ini kita akan menunjuk tim nasional, ketua timnya itu, kaptennya itu adalah orang yang bukan hanya soal ekonomi bersifat implementatif, tetapi lebih dari itu adalah isu tentang keadilan ekonomi, isu tentang kesejahteraan, baik itu kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Dan itu dibutuhkan oleh kita, sehingga Mas Amin menyebutnya kita butuh Avengers, para pahlawan-pahlawan yang terus konsisten selama ini menyuarakan tentang keadilan. Insya Allah dalam waktu dekat nama-nama kita sudah list, lalu juga tupoksinya udah oke. Lalu bagaimana strateginya sampai kita breakdown ke tiap-tiap dapil yang kita inginkan. Misalnya di Jawa Barat kita sudah tahu ada sekitar 35 juta sekian DPT yang harus kita yakinkan untuk memilih Amin. Saya kemarin dari Jambi, ada sekitar 2, sekian juta DPT di Jambi, dan insya Allah kita akan mendapatkan suara 1,7 juta untuk Jambi misalnya. Begitu pula di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, Maluku, dan sebagainya. Dari kunjungan-kunjungan baik itu Mas Anies ataupun Gus Muhaimin, kita mendapatkan juga masukan-masukan orang-orang daerah akan juga masuk di tim nasional ini. Kadang-kadang kita selalu melihat semuanya dari Jakarta, padahal kita tahu banyak tokoh-tokoh hebat di daerah yang melakukan upaya-upaya reformatif, transformatif, perubahan di tengah masyarakat dengan cara-cara yang hebat. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, insya Allah berisi orang-orang yang akan menjadi pelaku sejarah dalam memenangkan Amin dan memberikan upaya yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Oke, Kang. Tadi udah sempat mention doang nih, sempat mention Kang soal terkait dengan Kadin. Karena dari pengusaha-pengusaha ya Kang ya, kubu sebelah memilih ketua-ketua TPN. Berarti ini dari tim Amin dipastikan bukan pengusaha ya Kang ya? Iya, dari beberapa nama yang terus kita godok, kayaknya bukan. Nggak tahu nanti detik terakhir ya. Yang pasti kita menginginkan bahwa ini adalah pesta rakyat. Kita membutuhkan para pejuang-pejuang yang memang terus secara konsisten memperjuangkan demokrasi, konstitusi, dan juga makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang akan menjadi spirit perjuangan Amin. Sehingga 3 poin terpenting bagaimana kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia, itu menjadi kata kunci penting untuk lalu dijadikan isu dan strategi bagi tim pemenangan Amin atau tim nasional pemenangan Amin ini. Oke, bisa dibocorin nggak sih Kang kandidat-kandidat terakhir? Tadi kan Akang bilang kalau misalnya Kang Maman bilang yang terakhir ini nggak ada nih profesi pengusahanya. Profesinya apa Kang? Apakah emang politikus pure atau gimana Kang? Iya, ada beberapa memang masuk. Misalnya ada seorang politisi yang memang dari awal konsisten mendukung perubahan ini. Tetapi ada juga seorang musisi yang terus menyuarakan tentang keadilan dan lain sebagainya, dan memiliki fans yang sangat besar seperti itu. Tetapi nanti kata akhirnya tetap ditentukan oleh tim Baja yang langsung dipimpin oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kita di partai misalnya hari ini terus melakukan rapat-rapat strategi kampanye terutama untuk milenial, strategi kampanye untuk mendekati memperkuat kembali basis-basis dukungan kita di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DKI dan Banten, seperti itu. Dan lalu juga ada tim yang terus kita tugasin anak-anak muda yang hari ini udah mulai mengolah strategi kita untuk memenangkan ini lewat media sosial. Mereka bikin aplikasi-aplikasi yang akan mempermudah masyarakat Indonesia meminta apa program-program dari Anies Muhaimin ini.
Oke, yang musisi tadi berarti Rhoma Irama, Kang, atau siapa, Kang? Nantilah kita tunggu sebentar, insya Allah Oke, secepatnya. siap Kang, ditunggu ya Kang ya. Dan ini nama-namanya kan beberapa minggu terakhir ini banyak ya Kang yang disebut-sebutkan akan masuk di dalam tim pemenangan Amin ini. Termasuk terkait dengan Susi Pujiastuti Kang. Nah ini kan Caimin juga sempat bilang kayak Susi bakal masuk tim pemenangan, tapi Bu Susi bilang itu cuma candaannya Caimin aja. Nah ini gimana Kang kalau Bu Susi? Ya, kita pernah mendiskusikan tentang posisi Bu Susi ya, bahwa Bu Susi punya track record semangat perubahan, lalu dia bicara apa adanya, berangkat dari masyarakat biasa yang memiliki komitmen besar untuk memperbaiki Indonesia ini, melakukan perubahan ini. Dan ketika Mas Anies datang juga ke Pangandaran, kita melihat ada chemistry di antara keduanya, seperti itu. Maka wajar kalau misalnya di tim udah ada pembicaraan, salah satunya memang ada nama uh, Ibu Bu Susi, seperti itu. Oke siap Kang. Kalau misalnya menteri-menteri dari kubu pasangan AMI sekarang Kang, partai-partai koalisi ini gimana Kang? Ada menteri kayak KLHK juga ya Kang ya, sampai sekarang masih bertahan. Nah ini gimana Kang? Ada 3 nama menteri ya Kang ya, ada Mendes, Menaker, sama menteri KLHK. Iya, kita tahu bahwa menteri dari PKB juga nyaleg di pemilu 2024 ini, Mbak Ida, Bu Ida, lalu juga Mas Menteri Pak Halim. Kita nggak tahu nanti, yang pasti beliau pasti ada di tim utama kita di pemenangan, tapi saya nggak tahu nanti posisi di kabinetnya, mekanisme yang ada, apakah seperti Mahfud MD yang hanya cuti ketika dia jadi cawapres atau bagaimana. Nah, kalau jadi caleg kayaknya memang harus mundur, seperti itu. Oke, jadi masih menyesuaikan dengan karena maju nyalek tadi itu ya Kang ya, untuk para menteri ya Kang ya. Iya, yang pasti kita sekali lagi itu hak prerogatif presiden, seperti itu, dan saya nggak tahu aturannya, tapi yang pasti seluruh menteri yang ada baik dari Nasdem ataupun dari PKB akan menjadi tim utama dalam pemenangan pasangan Amin ini. Terkait nama Ridwan Kamil Kang, mantan Gubernur Jawa Iya, Barat yang diisukan juga kebetulan. akan masuk tim Prabowo Gibran Kang, sedangkan kubu Amin kan ada PKB gitu ya Kang ya di Jabar. Nah ini gimana nih Kang terkait dengan suaranya di Jabar Kang? Iya, kebetulan Mas Anies dulu membuat Balai Anies di Jawa Barat. Nah, lalu Balai Anies itu melakukan transformasi menjadi Balai Amin, yang dimana saya diminta untuk menjadi direkturnya. Balai Amin ini adalah semacam supporting system untuk relawan yang akan menyediakan data di PT, strategi, isu, dan sebagainya untuk Jawa Barat, DKI, dan juga Banten. Sehingga perlu kita ketahui bahwa yang di Balai Amin itu adalah rata-rata orang yang dulu pernah membantu Ridwan Kamil dalam pemenangan gubernur. Kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil jadi gubernur hanya selisih sedikit dari Pak Ahmad Saihu, presiden PKS, dan di belakang Pak Ridwan Kamil tentu ada PKB dan NU, seperti itu. Nah, hari ini ketika tim itu sudah ada, maka kami meyakini bahwa tidak terlalu signifikan Ridwan Kamil akan bisa menjadi semacam penggerak di Jawa Barat, seperti itu. Apalagi kita tahu kekecewaan beliau tidak menjadi wakil presiden pun, bakal calon wakil presiden pun menjadi masalah tersendiri. Nah, untuk tim, baik untuk tim ataupun untuk dirinya. Nah, oleh sebab itu kami hari ini justru menantang Ridwan Kamil untuk beradu ide, beradu strategi dan isu dan sebagainya untuk berebut suara di Jawa Barat khususnya. Kami pun sudah membentuk tim di Banten, lalu juga DKI, lalu menggabungkan begitu banyak organ-organ relawan yang dulu pernah saya koordinir. Waktu saya jadi direktur tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin, semua udah terkoneksi, semua sudah siap. Jadi ketika nanti masa kampanye tanggal 28 sampai Februari sebelum pencolokan, kita udah siap untuk mesin itu berjalan, bergerak dengan masif, sistematis, dan strategis.
Oke, siap Kang. Ini nama-namanya udah keluar ya Kang terkait dengan tim dari Prabowo Gibran. Nih kalau misalnya saya lihat nih nggak ada nama dari Bukovifa yang selama ini kayaknya digembor-gemborkan bakal masuk di tim Prabowo Gibran. Apakah ini jadi kesempatan besar untuk tim Amin masuk menggayat Bukovifa, Kang? Iya, komunikasi tentu kita lakukan ya. Sekali lagi banyak sekali kita mendapatkan nama orang-orang dari daerah, termasuk juga anak-anak muda, tokoh-tokoh yang melakukan upaya-upaya transformatif di daerah, kita akan godok seperti itu. Yang pasti kita tidak pernah melakukan pendekatan secara personal, karena sekali lagi inilah kesempatan bangsa Indonesia merubah rejim, merubah sistem, merubah nilai kita yang selama ini banyak sekali korupsi terjadi dan lain sebagainya, sehingga siapapun nanti yang menjadi tim nasional, sekali lagi ini adalah kerja kolektif, kerja yang membutuhkan kebersamaan, kerja yang membutuhkan sinergitas dari semua kalangan. Oleh sebab itu, tentu siapapun yang masuk dalam tim kami nanti itu akan sangat welcome, kami akan sangat bersyukur, dan ini semua untuk perubahan Indonesia. Oke, siap Kang. Nama terakhir Kang, nama Sudirman Said gimana Kang? Iya, waktu malam saya di Jambi, tim kami dari Dewan Suro DPP PKB bertemu beliau, dan kita tahu bahwa Pak Sudirman Said dan nama-nama lain termasuk Susi, termasuk yang musisi yang saya sebutkan, itu menjadi bagian salah satunya yang kemungkinan akan mimpin tim nasional Amin ini. Tapi mari kita nanti tunggu nama siapa yang akan keluar, karena mereka yang memimpin itu sudah kita siapkan. Ini loh mesinnya, ini loh kendaraannya, ini loh pasukan besarnya, ini ada skoci-skocinya, semua akan bergerak dengan masif, sistematis, dan strategis. Tapi kira-kira kapan, Kang? Karena kan ini yang paling pertama mengumumkan, paling pertama juga daftar ke KPU, tapi belum ngumumin juga nih, Kang, terkait dengan tim yang akan berjuang untuk memaksimalkan jumlah suara, Kang. Ya, sebenarnya kita dari awal sudah mau ngumumin pas kita perubahan dari tim ini menjadi tim baja itu, nama-nama itu udah runtut banget. Seperti itu. Lalu ada beberapa perubahan sedikit dan lain sebagainya, ya termasuk jujur aja. Kita mencoba mengintip juga tim sebelah. Karena yang terpenting itu adalah capres-cawapresnya dulu. Dari capres-cawapres itulah kita akan lihat sampai sejauh mana magnetum yang dimiliki oleh Anies dan Muhaimin. Dari magnet itulah sebenarnya kita tahu mana yang mendekat, mana yang terpental jauh, mana yang terinspirasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu kita menemukan nama-nama baru. Dengan itu kita menemukan kelompok-kelompok baru. Dengan itu kita menemukan ide-ide baru, isu-isu baru tentang kenapa perubahan. Kalau sekedar dulu pertama awal perubahan itu, memang kita belum terlalu detail, rinci apa yang diperlukan oleh bangsa negara ini. Tapi ketika Gus Muhaimin turun di seluruh komponen masyarakat, bertemu dengan masyarakat, lalu kami di partai juga begitu, kita berbagi tugas untuk lalu mendengar apa yang diinginkan masyarakat, kami baru tahu bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh Anies Muhaimin. Oke, siap Kang. Berarti bukan karena ada sosok yang tadinya mau digayat tapi diambil pasangan lain, itu nggak ada ya Kang ya? Nggak ada sama sekali. Ada beberapa, justru saya lihat ada beberapa yang mau masuk ke pasangan Pak Ganjar pindah ke Pak Prabowo, ada yang dari Pak Prabowo pindah ke Ganjar. Di kita malah enggak. Di kita banyak sekali tokoh-tokoh baru yang melakukan kunjungan, lalu menyatakan dukungan, lalu meminta penjelasan tentang komitmen kita, komitmen menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, menghargai kebinekaan. Ini yang terus hari ini kita gembor-gemborkan, bahwa jangan takut. Framing politik identitas yang disematkan kepada Anies Baswedan itu sekali lagi ternyata dimiliki oleh orang-orang yang hari ini memframing, orang-orang yang tidak pernah memberikan kesempatan orang lain untuk muncul. Mereka hanya memframing, menstigma orang dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka hanya ingin
menikmati kekuasaan tanpa profesionalitas, tanpa kemampuan dan lain sebagainya. Yakinkan bahwa Anies Muhaimin lahir dari rahim Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang toleran. Saya dapat dukungan dari teman-teman Katolik, Protestan, dari teman-teman Hindu, Buddha, termasuk dari penganut indigenous religion seperti agama-agama lokal, dan mereka menginginkan itu semuanya. Dari beberapa prestasi yang dimiliki oleh Anies ketika memberikan biaya operasional buat rumah ibadah, lalu kesempatan merayakan ibadah yang bagus di beberapa tempat, dan tidak pernah menggunakan apapun untuk menstigma orang lain, menyalahkan orang lain. Kita butuh orang yang punya profesionalitas, punya kemampuan, punya kecerdasan, tetapi punya keberanian untuk merubah bangsa ini. Oke, siap Kang. Terakhir nih Kang, bagaimana dengan dari tim pasangan AMI sendiri untuk saat ini program-program apa saja untuk meningkatkan suara Kang? Mengingat ini kan sedikit lagi ya Kang, udah memasuki masa kampanye, tapi kan masa kampanye juga nggak panjang-panjang banget nih. Berarti udah mulai dari sekarang nih Kang. Ini apa lagi nih Kang yang lagi digetolkan pasangan Anies Kang? Iya, dari 8 visi perubahan kita, kita semua sudah mulai membreakdown menjadi strategi-strategi penting. Misalnya, seperti yang saya katakan, bagaimana cara kita memajukan Indonesia, maka kita ingin mengatakan bahwa isu pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan untuk semua. Negara harus hadir bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk sekolah apapun, baik swasta, baik yang dikelola oleh lembaga keagamaan, gereja, dan lain sebagainya. Negara harus hadir. Di samping itu, guru-guru harus menjadi perhatian utama bagi kita, karena Anies Muhaimin punya background menjadi seorang guru, sehingga kalau gurunya kita hargai, hormati, dan tempatkan pada posisi yang terhormat dengan kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka insya Allah produknya pun adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, lalu di bidang ketenaga kerjaan, itu semua masif tuh, ke guru-guru, kita datang ke sekolah-sekolah, anak-anak muda milenial disentuh. Lalu begitu pula isu tentang ketenaga kerjaan. Kita ingin menciptakan lapangan kerja, lalu jika ada UMR yang rasional dan manusiawi. Lalu kita ingin mengatakan juga bahwa kata kunci kita melawan tenaga kerja asing adalah meningkatkan kemampuan, kecerdasan, profesionalisme dari tenaga kerja kita sendiri. Sehingga pendidikan vokasi, pendidikan skill, keahlian menjadi kata kunci. Begitu pula isu yang kita lakukan selama ini adalah isu tentang ikutnya Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita menyerukan agar menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Israel, lalu pengungsi-pengungsi yang ada di Gaza, di Rohingya, dan lain sebagainya. Nah, beberapa isu lain kita lakukan memakai strategi, baik itu kita menggelar beberapa podcast, kita bertemu kelompok milenial, kita datang ke pesantren-pesantren, tetapi lebih kepada nilai-nilai edukatif. Tidak hanya sekedar slogan-slogan kosong, bagi-bagi kartu yang akhirnya tidak terlalu signifikan. Misalnya kartu tani hanya mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Itu tidak mungkin kita lakukan lagi. Itu beberapa program yang terus kita galakan. Jadi walaupun hari ini kita dilarang pasang APK di jalan-jalan, kita tetap bergerak secara gerilya. Kita datang 24 jam kepada komponen masyarakat. Saya mendapatkan begitu banyak undangan dari masyarakat untuk menjelaskan program-program dari pasangan Anies Muhaimin ini. Oke, siap Kang Maman. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Kang ya, terkait dengan tim pemenangan pasangan Amin. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih Mbak Fia. Siap, Kang. Itu dia Tribuners perbincangan kita dengan Kang Maman terkait dengan tim pemenangan pasangan Amin yang sama-sama kita nantikan ya. Semuanya Tribuners kapan akan diumumkan dan siapa saja. Nah, ini kita masih sama-sama menanti. Kalau begitu Tribuners, sekian dulu On Focus kali ini. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.